Yang terhormat Bapak Profesor Heru Subiantoro PhD, Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Profesor Wihana Kirana Jaya MSoc SC PhD, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Yang terhormat Ibu Eni Sulistianingrum SC MA PhD selaku perwakilan dari P2EB FEB UGM. Yang terhormat Ibu DRA Sri Handaru Yuliati MBA selaku Koordinator Pelaksana Kursus Keuangan Daerah tahun 2013 Center UGM. Serta yang terhormat tamu undangan dan peserta Kursus Keuangan Daerah KKD Angkatan 28 Modul Barang Milik Daerah tahun 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Atas nama Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, P2EB FEB UGM, kami mengucapkan selamat datang dalam acara pembukaan Kursus Keuangan Daerah KKD Angkatan 28 Modul Barang Milik Daerah tahun 2013. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai, terlebih dahulu akan kami bacakan susunan acara pembukaan KKD Modul Barang Milik Daerah tahun 2013 pada pagi hari ini. Acara pertama akan dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan laporan, dan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, dan ditutup dengan pembacaan doa. Kepada hadirin sekalian, dipersilakan berdiri untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Dirijen Mita Priasti. Silakan. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Cukup, terima kasih. Acara selanjutnya adalah laporan pelaksanaan Kursus Keuangan Daerah Modul Barang Milik Daerah Angkatan 28 tahun 2013 yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Sulistianingrum SEME PhD selaku perwakilan dari P2EB FEB UGM. Kepada Ibu Eni, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Profesor Heru Subiantoro, Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang terhormat Profesor Wihana Kirana Jaya MSoc SC PhD, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.
Yang terhormat Koordinator KKD Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada dan para peserta KKD Angkatan 28 Modul Barang Milik Daerah tahun 2013 yang kami banggakan. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga atas kehendaknya kita semua yang hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Tidak lupa kami dari pengelola KKD P2EB FEB UGM mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara pembukaan KKD Angkatan 28 Modul Barang Milik Daerah tahun 2013 pada hari ini. Bapak Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis beserta Bapak Profesor Heru Subiantoro, kursus keuangan daerah tahun 2013 ini diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan KIKI Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada melalui penelitian dan pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada atau yang kita singkat P2EB FEB UGM. Secara umum, tujuan dilaksanakannya KKD adalah untuk mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan tujuan KKD secara khusus adalah untuk menghasilkan peserta yang dapat mengimplementasikan kebijakan pengelolaan keuangan negara ataupun daerah. Pada kesempatan ini, perkenankan kami melaporkan pelaksanaan KKD Angkatan 28 Modul Barang Milik Daerah tahun 2013 sebagai berikut. Yang pertama, KKD P2EB FEB UGM yang akan dilaksanakan merupakan kerjasama antara 7 perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara STAN Bogor, Universitas Indonesia UI Jakarta, Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Andalas Padang, Universitas Brawijaya Malang, dan Universitas Samratulangi Manado dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan DJPK Kementerian Keuangan RI. Pelaksanaan KKD Modul Barang Milik Daerah akan dilaksanakan mulai tanggal 7 sampai dengan 12 Oktober 2013. Jumlah peserta KKD Angkatan 28 Modul Barang Milik Daerah tahun 2013 adalah sebanyak 64 orang yang terbagi dalam 2 kelas A dan B, yang masing-masing kelas akan terdiri dari 32 orang. Adapun peserta khusus berasal dari pemerintah kabupaten atau kota atau provinsi di wilayah provinsi sebagai berikut. Yang pertama, Provinsi Kalimantan Selatan, pendaftar ada 22 orang, yang diterima ada 12 orang. Persentase kurang lebih 54%. Yang kedua adalah peserta dari Provinsi Kalimantan Tengah, pendaftarnya ada 27 orang, yang diterima hanya 15 orang, persentasenya kurang lebih 55,5%. Yang ketiga, Provinsi Jawa Tengah, pendaftar ada 35 orang, diterima 28 orang, persentase yang diterima sekitar 80%. Terakhir, dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pendaftar 13 orang, yang diterima 9 orang, persentase yang diterima kurang lebih 69%. Dari total yang diterima 64 orang peserta, itu terdiri dari peserta laki-laki 40 orang atau sekitar 63%-nya, dan peserta perempuan 24 orang atau sekitar 37%-nya. Peserta yang diterima tersebut berasal dari berbagai instansi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Sekretariat daerah ada 2 orang, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ada 4 orang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan ada 1 orang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ada 1 orang, Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa ada 1 orang, Dinas Kehutanan dan Perkebunan ada 1 orang, Dinas Pertanian dan Perikanan ada 2 orang, Badan Arsip dan Perpustakaan 1 orang, Dinas Kesehatan ada 8 orang, Dinas Pekerjaan Umum ada 3 orang, Bapeda 6 orang, Inspektorat ada 5 orang, Bagian Keuangan atau BPKD atau DPPKAD ada 25 orang, Dinas Sosial ada 2 orang, Badan Lingkungan Hidup ada 2 orang. Peserta yang dinyatakan diterima namun mengundurkan diri ada sebanyak 5 orang. Peserta modul barang milik daerah akan menempuh materi pelatihan sebanyak 43 sesi, yang masing-masing sesi selama 45 menit. Dengan metode pembelajaran orang dewasa yaitu ceramah kelas, diskusi, simulasi, aktif partisipatori, dan ujian akhir modul. Adapun materi pelatihan adalah meliputi yang pertama, pengantar tinjauan pengelolaan keuangan daerah sejumlah 8 sesi. Yang berikutnya adalah dari inti modul mengenai pengelolaan barang milik daerah sekitar 35 sesi. Kursus keuangan daerah ini diasuh oleh para dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM dan dosen tamu serta praktisi lainnya. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan mengenai pelaksanaan KKD tahun ini. Terima kasih kepada pihak yang terkait, khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan DJPK Kementerian Keuangan RI atas kepercayaan dan bantuannya pada penyelenggaraan KKD. Tak lupa kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirnya semoga Allah SWT selalu meridhoi langkah kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eni Sulistianingrum atas laporan yang disampaikan. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Profesor Wihana Kirana Jaya MSoc SC PhD. Kepada Bapak Wihana Kirana Jaya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang kami hormati Profesor Heru Subiantoro, Kementerian Keuangan. Kemudian yang kami hormati para dosen instruktur, ada Bu Suli, kemudian Bu Eni, dan para panitia. Dan yang kami hormati dan banggakan para peserta KKD di modul barang-barang daerah ya. Pertama, selamat datang di kampus biru, walaupun di sini merah dan abu-abu ya. Anda merupakan putra-putra terbaik proses seleksi cream from the cream dari di daerah masing-masing yang akan mewakili menjadi peserta khusus keuangan daerah. KKD merupakan khusus keuangan daerah yang dibentuk sudah lama sekali, kalau nggak salah tahun 85 ya Pak ya. 85 sampai sekarang, dimulai dari UI dulu, kemudian dengan UGM hanya 2 center, kemudian sekarang berkembang 7 Center of Excellence keuangan daerah. Di Universitas Gadjah Mada sendiri, KKD ini sudah menghasilkan beberapa tokoh pengelola keuangan daerah. Ada Pak Mardiasmo, dulu juga pengajar KKD, sekarang di BPKP gitu ya. Ada Pak Marwanto, alumni sekarang jadi Dirjen gitu ya. Kemudian beberapa banyak sekali yang terkait ya. Kami juga banyak membidani peraturan-peraturan pengelolaan keuangan daerah. Artinya apa? KKD merupakan Center of Excellence untuk pengembangan keuangan daerah. Kemudian metodologinya saya baca tadi, metodologi khusus keuangan daerah ini orang dewasa gitu ya. Artinya dibagi yang sifatnya pengetahuan secara eksplisit berbasis teori, konsep, filosofi, contoh-contoh, best practice, ya, explicit knowledge itu. Kemudian dibagi lagi dengan
simulasi diskusi kasus atau text knowledge yang dikembangkan berbasis kepada problematik masing-masing daerah di Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, kemudian di DIY, satu lagi mana berarti? 3 ya, Kalimantan Selatan, Tengah, Jawa Tengah, dan Jogja. Tentunya membahas keuangan daerah, membahas barang-barang daerah sangat penting, ya. Kinerja kepatuhan finansial, audit finansial, ada WTP yang dinilai oleh BPK. Itu salah satu penyebab adalah asetnya, aset dan barang daerah. Aset dan barang daerah itu penting, gitu ya. Bagaimana mendata di mana saja barang itu berada, milik SKPD siapa, milik kecamatan yang mana, kabupaten yang mana, masa transisi, ya, masa pengembangan pemekaran kabupaten, persoalan mendata, ya, pendataan persoalan. Belum setelah didata diaku secara hak milik oleh SKPD, pemerintah daerah, kemudian dilegalkan, didata dilegalkan. Belum sampai itu dinilai, di appraisal, ya. Nah ini Pak Heru, kita sudah punya di dalam sertifikasi pengelola keuangan daerah, sudah ada sertifikasi satu misalnya penilai, appraisal. Itu salah satu penting bagaimana menilai barang-barang daerah, dinilai harganya, bagaimana dioptimalkan, dikerjasamakan, gitu ya. Fakultas Ekonomi punya magister ekonomi pembangunan, konsentrasi penilai properti, ya. Nanti kalau sudah selesai silakan teruskan Pak Heru. Sekalian saya promosi bagi yang pengen sekolah S2, mendaftar dari kursus ini, melahirkan S2 yang sarjana yang disebut dengan penilai, appraisal. Sertifikasi penilai sudah ada. Kemudian di dalam pengelolaan keuangan daerah ada sertifikasi apa itu Pak Heru, yang tender itu apa? Sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Jadi sudah ada 2 sertifikat yang diakui, ya, secara profesional dalam pengelolaan daerah. Nah mungkin barang ini nanti akan masuk mana sertifikasinya, ya. Barang yang ditenderkan, mendapatkan aset atau menilai, itu, ya. Itu penting. Sertifikasi perencanaan daerah sudah ada Bapeda fungsional, ya. Tapi yang pengelolaan keuangan daerah ini yang belum. Kita banyak lulusan tersebar di mana-mana, tapi bagaimana memberikan keahlian bagi pengelolaan keuangan daerah. Tugas ya dulu dari 85 sampai sekarang ini kita belum punya. Itu berjuang sama-sama Kementerian Keuangan, tentunya ya profesi yang terkait akuntansi dan IAI yang terkait dengan perencanaan, ya, nanti ada asosiasi yang lain. Nah ini untuk memberikan insentif bagi lulusan khusus keuangan daerah, ya. Mendidik mudah, ya, tapi menempatkan di tempat yang sesuai dan diberikan insentif, skema insentifnya, ya, insentif yang terkait dengan profesinya, market insentif maupun insentif policy, bagaimana meneruskan. Mudah-mudahan setelah lulus ini nilai bagus, Anda semua ditempatkan di tempat yang paling basah, gitu ya, di PDAM, pengairan, yang paling tenang itu kuburan, katanya SKPD, kuburan itu paling tenang. Bukan itu, artinya continuity dari program ini mudah-mudahan kembali ke daerah dimanfaatkan dengan baik. Nah itulah harus ada kita pikirkan bagaimana lulusan ini. Saya sendiri terlibat KKD panjang sekali, sejak dulu mulai Bu Susi Irawan, ya, sampai sekarang. Dan di khusus keuangan daerah ini memang apa atau yang harus dibutuhkan, ya, integritas, ya. Mengelola keuangan, mengelola barang kalau nggak punya integriti nanti ya kembali lagi, ya. Dulu eksekutif dominan, integriti nggak ada, abuse of power by eksekutif, gitu, di dalam mengelola barang dan keuangan. Setelah didelegasikan kewenangan ke legislatif, tanpa check and balance, abuse of power-nya di legislatif. Di dalam pengelolaan barang-barangnya, aset-asetnya legislatif itu kadang-kadang pemilikannya ya nggak jelas. Kemudian sekarang eranya yudikatif power, ya.
tanpa check and balance sekarang yudikatif ini juga menghasilkan abuse of power ya. Mahkamah Konstitusi, jaksa, polisi terlibat abuse of power. Jadi khususnya sudah panjang, tapi kok masih ada abuse of power gitu ya. Nah ini yang harus dipikirkan, kenapa ini kok masih continue muncul nih, perilaku-perilaku yang mungkin insentifnya, mungkin enforcementnya, insentif karir path, penegakannya check and balance, ini menjadi penting gitu ya, untuk kita sikapi bersama-sama, PR bersama-sama. Ya, desentralisasi tidak dibaca sebagai kekuatan elit, elit captures, mengelola sendiri tanpa check and balance, sehingga abuse of power-nya muncul terus ya. Nggak heran kalau kasus-kasus dewan, kepala daerah terjebak pada permainan-permainan itu. Mungkin ini sebagai message, mudah-mudahan Anda semua harapannya setelah selesai dari program ini kembali ke daerah sesuai dengan apa yang Anda hasilkan, sesuai dengan ekspektasinya, Anda ditempatkan tempat yang sesuai ya. Artinya the right man on the right place di dalam mengelola barang-barang daerah. Jangan-jangan nanti setelah itu ditempatkan tempat yang lain tadi ya. Baik, itu mudah-mudahan harapan Fakultas Ilmu dan Bisnis. Yang pertama, belajar di kampus berbeda dengan Anda kalau di tempat Anda sehari-hari bekerja. Manfaatkan di sini, manfaatkan dengan instruktur, diskusi, ya, problem solving yang Anda bawa, mudah-mudahan bisa dijawab solusi oleh para instruktur ya, berbasis mandatory teori dan pengalaman-pengalaman para instruktur. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada Pak Heru Subiantoro ini dari Kementerian Keuangan yang sudah ngawal 12 center gitu ya. Sekarang di daerah-daerah sudah muncul laboratorium keuangan daerah. Kami juga terlibat mendesain melalui World Bank Jawa Timur yang dikelola Pak Heru ya. Beliau ini ketua donor, seluruh donor yang ada di Indonesia ini dikelola beliau. Kami konsep KKD kami turunkan ke level Jawa Timur, terutama untuk laboratorium keuangan daerah, supaya Jawa Timur nanti juga menularkan. Kayak bapak-bapak ibu tuh pulang menjadi TOT, di sini TOT pulang menularkan ya, pengetahuan kepada, mendiseminasi kepada level di bawah bapak dan ibu ya. Nah di Jawa Timur yang kita bangun level keuangan daerah, menularkan kabupaten kota nanti ya. Kabupaten kota menularkan di level yang lebih rendah, kecamatan mungkin ya, atau di kelurahan ya, level desa dan seterusnya. Memang ilmu ini sangat menarik dan tumbuh terus. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih Merimawan, terima kasih Bu Eni, Bu Suli yang selalu mengundang saya mudah-mudahan. Saya ucapkan selamat sekali lagi, terima kasih atas nama fakultas. Itu saja yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kirana atas sambutan yang disampaikan. Sambutan yang terakhir sekaligus membuka kursus keuangan daerah angkatan 28 modul barang milik daerah tahun 2013 akan disampaikan oleh Profesor Heru Subiantoro PhD, Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kepada Bapak Heru Subiantoro, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sahabat saya Profesor Wihana, Bu Eni, Bu Suli, para staf pengajar KKD, juga panitia dan teman-teman semua jamaah. Ya, saya ini kan kita bersama-sama. Jadi cuma saya saya terus terang Mas Yana, kemarin tuh saya baru tahu saya harus terbang itu kemarin. Jadi mohon maaf kalau sampai dengan hari Jumat nggak tahu siapa yang harus. Terus terang buat saya ketika saya diminta pergi, siap, saya bilang gitu. Buat saya terus terang senang silaturahmi dengan teman-teman di Gajah Mada ini. Karena begini, selama saya jadi sekretaris, saya tuh nggak pernah beli cuti, Pak. Nggak pernah beli cuti. Saya jadi sekretaris sudah hampir 5 tahun, tapi tidak pernah beli cuti. Dan waktu itu namanya Mas Mardiasmo, dirjen saya, tuh Mas Heru, sampai ini sekretaris kok cuti katanya. Jadi kalau begini, ini bebas pikiran tuh.
bisa ngomong bebas. Jadi terima kasih, alhamdulillah. Walaupun saya tadi jam 2:30 sudah berangkat dari rumah, Mas. 3 naik pesawat jam 5.40. Jadi Damri berangkat jam 3:15. Ya, nggak apa-apa, tapi saya nikmati saja, enak, bebas. Terus terang, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Gadjah Mada. Ini karena sudah lama kami bekerja sama dengan baik selama ini, dan kami bangga karena sudah, seperti disampaikan oleh Pak Dekan tadi, sudah menelurkan beberapa pejabat-pejabat yang dengan kualifikasi yang lebih tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah. Saya kira mari sama-sama pengalaman yang didapat di pusat bisa di-share di daerah. Nah, sebenarnya juga apa yang dialami di daerah juga kita di pusat bisa juga bersama-sama lihat di mana tuh kekurangan daripada pelaksanaan desentralisasi. Tanpa input dari teman-teman semua, saya kira agak susah tuh membuat suatu kebijakan yang baik. Jadi itu saja Pak Wihana, karena saya lihat Pak Wihana nanti sebentar lagi juga akan rapat pimpinan di sini. Jadi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, forum KKD ini kita buka dengan resmi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Heru Subiantoro. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita telah memasuki pada akhir acara. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan pembacaan doa penutup yang akan dipimpin oleh perwakilan peserta KKD. Kepada Bapak Muhammad Hasbi Asyidiki, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing. Izinkan saya akan memandu secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran hamdan na'iman hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedangkan yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Tuhan kami, berikanlah kami petunjuk dan permudahlah petunjuk itu untuk kami. Berilah petunjuk kepada hati kami, benarkanlah lisan kami, dan hilangkanlah belenggu hati kami. Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Hasbi Asyidiki. Demikianlah acara pembukaan kursus keuangan daerah angkatan 28 modul barang milik daerah tahun 2013 pada hari ini. Semoga kursus keuangan daerah ini dapat terlaksana dengan lancar hingga saat penutupan nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah acara ini akan dilanjutkan dengan foto bersama. Kemudian Bapak dan Ibu dapat menikmati coffee break di lantai 3 gedung Pertamina Tower. Kemudian diharapkan untuk kembali lagi ke ruangan ini pukul 10 untuk acara kuliah umum. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat susunan kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Sekian acara pembukaan kursus keuangan daerah barang milik daerah angkatan 28 tahun 2013 pada pagi hari ini. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu untuk kelas A dulu mungkin bisa